Chapter 466 Pertarungan Akhir. Dimensi Naga. Ledakan Ki Raja dari Lin Yan membuat semua yang ada di sana terkejut luar biasa. Untuk Ki Raja selevel milik Xia Yuxuan dan Sisu saja sudah sangat jarang ditemui dan ini ada satu lagi yang tampak sedikit lebih kuat. Dan untuk para naga mereka terkejut ketika melihat kehadiran Lin Yan terutama saat menatap Lin Yan yang sedang memegang tombak pembunuh naga. Bush! Bentrokan Ki Raja pun selesai dan di saat itu juga, partikel Ki Raja yang dapat terlihat dengan mata telanjang melayang di udara. Sisu yang dalam bentuk naga pun langsung menyusut lalu memasuki bentuk manusia. Lah terlihat pemuda tampan dengan rambut hitam panjang. Namun matanya selalu dalam bentuk pupil naga. Siapa kau? Kenapa kau memiliki aroma yang mirip dengannya? Tanya Sisu menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan sedikit dingin. Lah tentu langsung waspada terhadap Lin Yan karena memiliki Ki Raja selevel itu. Sedangkan untuk Xia Yuxuan yang menatap Lin Yan memasang wajah yang sedikit dingin. Ia seperti memiliki permusuhan tertentu terhadap Lin Yan. Ren Jie. Ucap Xia Yuxuan dingin ketika menatap ke arah Lin Yan. Mata Lin Yan menyipit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuxuan. Lah tidak mengerti mengapa ia dipanggil dengan sebutan Ren Jie. Sedangkan untuk Sisu yang mendengar sebutan yang diberikan oleh Xia Yuxuan kepada Lin Yan membuatnya melebarkan matanya. Dia yang disebut sebagai Ren Jie. Batin Sisu karena ia tidak akan pernah melupakan tentang sesuatu yang penting dan itu menyangkut seseorang yang bernama Ren Jie. Tampaknya kau mengenal siapa aku. Aku ingin bertanya tentang sesuatu padamu. Ucap Lin Yan. Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Dan juga, Xia Yuxuan menatap ke arah tombak yang ada di tangan Lin Yan lalu melanjutkan, kau juga menggunakan tombak yang sering digunakan oleh ayah. Aku sudah menduga bahwa kau memang selalu diperlakukan spesial oleh semuanya terutama untuk kakak Xier dan Yui. Mata Lin Yan semakin menyipit ketika On mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuxuan. Katakan apa sebenarnya yang ingin kau katakan. Apa yang ingin aku katakan? Baiklah, aku akan menunjukkan kepada mereka semua bahwa anak yang selalu diperlakukan secara istimewa di keluarga kita akan jatuh di tanganku sekarang juga. Mereka semua sangat optimis tentang dirimu, tetapi tidak untukku. Ucap Xia Yuxuan dan kinya meledak dahsyat. Wush! Xia Yuxuan pun langsung menghilang dan muncul tepat di depan Lin Yan. Senyum ganas terlihat jelas di wajahnya saat ia mengayunkan lengan kanannya yang telah berubah menjadi cakar naga. Cakar pencabut kehidupan. Mata Lin Yan sangat dingin karena tidak menyangka bahwa seseorang yang seharusnya menjadi keluarganya langsung menyerangnya di tempat. Dengan menggunakan mata raja, Lin Yan dapat mengikuti pergerakan dari Xia Yuxuan. La pun langsung mengangkat tombak pembunuh naga ke arah depan untuk menahan serangan dari Xia Yuxuan. Kerang! Ketika Lin Yan menahan serangan dari Xia Yuxuan, Ki Raja menyambar ke segala arah. Dalam hal kekuatan tubuh, keduanya tampak seimbang karena semua kekuatan atribut seseorang akan diturunkan ke level alam kaisar tahap ke-9 walaupun mungkin seseorang bisa memiliki kekuatan tubuh luar biasa seperti Lin Yan dan Xia Yuxuan. Senyum ganas terlihat jelas di wajah Xia Yuxuan saat ia berbicara, aku tidak menyangka bahwa anak yang dulunya sangat rapuh akan menjadi sekuat ini. Kau pasti mengolah manual yang diciptakan oleh ayah bukan? Kitab Seni Surgawi, Tubuh Dewa Naga. Lin Yan yang merasakan berat serta aura yang sama pun paham bahwa Xia Yuxuan juga menggunakan manual yang sama dengannya. Namun sangat disayangkan bahwa kau tidak menggunakan konsep karena kau hanyalah naga fana. Lanjut Xia Yuxuan dengan nada kejam. Kilatan merah terlihat jelas di matanya saat tekanan yang berasal darinya tampak berlipat ganda. Seraing. Serak.
Lin Yan pun langsung dihempaskan setelah cakar Xia Yuxuan memberikannya luka walaupun tidak terlalu dalam. Tetapi dalam bentrokan tersebut, ia dikalahkan. Wush! Dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti sebuah meteor, Lin Yan pun melesat ke arah permukaan tanah. Bom! Ketika tubuh Lin Yan membentur permukaan tanah, kawah yang sangat besar pun tercipta. Di saat itu juga, para naga kembali bertarung satu sama lainnya. Perselisihan antara keluarga. Menarik. Namun, walaupun dia muncul, akulah yang akan keluar sebagai pemenang. Ucap Sisu saat ia menghilang dan muncul tepat di depan Xia Yuxuan. Di tangan kanannya muncul sebuah kapak yang sangat besar lalu ia pun mengayunkannya sekuat tenaga ke arah Xia Yuxuan. Mata Xia Yuxuan sangat cepat bergerak dan melihat ke arah serangan tersebut. La pun langsung mengangkat tangannya lalu sebuah tombak pun muncul. Terang. Bush. Drurt. Keduanya saling mendorong satu sama lainnya. Keduanya sudah sangat lama menjadi saingan bahkan itu sudah terjadi sejak zaman kuno yang. Akhirnya keduanya berakhir disegel di dimensi naga oleh Renzi, sang dewa naga Ashura. Di tempat yang sangat jauh tempat para kultivator menonton, Guyin yang menatap Lin Yan dipukul langsung ingin bergegas ke arah sana. Mu Fengying yang sudah tahu sikap Guyin dari nyonya pertama sekte Istana Salju pun langsung muncul tepat di belakang Guyin. Buak! Mu Fengying langsung memukul leher Guyin dan membuatnya pingsan. La pun menangkapnya lalu memberikannya kepada Gu Yuena. Berikan tambahan pil yang tidak akan membuatnya sadar dalam beberapa hari ke depan. Jika situasi seperti ini terjadi, nyonya pertama sekte Istana Salju telah memberiku perintah agar melakukan hal ini. Ucap Mu Fengying. Gu Yuena hanya mengangguk kecil dan memberikan apa yang diperintahkan oleh Mu Fengying. La hanya bisa menghela nafas karena ia juga tahu bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Tatapannya pun kembali tertuju pada pertarungan yang terjadi di tempat tersebut. Lin Yan yang baru saja dipukul pul keluar dari dalam kawah. Bekas luka cakar terlihat jelas di dadanya. La menatap ke arah kejauhan dengan, jika aku tidak memiliki kekebalan terhadap aura yang disebut olehnya sebagai konsep, mungkin tubuhku saat ini telah terbelah menjadi dua bagian. Tampaknya sedikit pelatihan di Danau Yin yang membuahkan hasil. Batin Lin Yan. La pun menatap kembali ke arah tertentu dengan mata raja miliknya. Yiner. Gumam Lin Yan saat melihat istrinya itu kini telah pingsan. La tentu tahu bahwa Gu Yin pasti mencoba datang ke tempatnya berada. Dan saat ini, karena istrinya telah pingsan, ia hanya bisa menghela nafas. Matilah. Teriakan disertai oleh raungan naga pun terdengar dari samping tempat Lin Yan berada. Mata Lin Yan sangat dingin saat ini tetapi semangat juangnya membara. La pun melapisi tombak pembunuh naga menggunakan ki petir hitam dicampur dengan ki raja. La pun langsung mengayunkannya ke arah sumber suara tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Jelek. Seekor naga yang hendak menyerang Lin Yan pun langsung ditikam oleh Lin Yan begitu saja tanpa bisa dihindari sama sekali. Kau. Naga yang memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap ke-8 terkejut bahwa ia sama sekali tidak bereaksi dengan gerakan yang Lin Yan buat. Matilah. Gumam Lin Yan saat ia meledakkan kinya dalam jumlah yang cukup besar di ujung tombak pembunuh naga. Petir hitam surgawi. Blar. Petir hitam menyambar dan naga tersebut pun meledak menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Darah berwarna merah menyemprot ke segala arah dan hanya yang menempel pada tubuh Lin Yan. Tatapan Lin Yan kini tertuju ke arah kejauhan. Ia tahu bahwa jika ingin menyelesaikan pertarungan dengan Xia Yuxuan dan Sisu, ia harus ikut membereskan naga-naga lainnya. Zep.
Lin Yan pun menghilang dan muncul tepat di atas tebing yang lumayan tinggi. La menatap ke arah kejauhan dengan senyum kejam di wajahnya. Aku akan menunjukkan kenapa tombak ini disebut sebagai tombak pembunuh naga. Ucap Lin Yan saat mengarahkan tombak pembunuh naga ke arah kerumunan tempat bertarung. Dan pertarungan akhir di dimensi naga akan segera terjadi. Chapter 467 Pertarungan Akhir 2. Dimensi Naga. Lin Yan yang berdiri di atas tebing menatap ke arah semua pertempuran antara naga yang sedang terjadi. Jika ia ingin menyelesaikan permasalahan tentang Xia Yuxuan, ia harus mengalahkan naga-naga lainnya karena mereka pasti akan menghalanginya. Juga, satu lagi naga lainnya yang diwaspadai oleh Lin Yan adalah Sisu. Wush! Tanpa membuang waktu sama sekali, Lin Yan pun langsung terbang ke arah tempat para naga berada. Ketika Lin Yan mendekat, naga-naga lainnya tentu langsung waspada. Seseorang yang memiliki kiraja selevel milik Lin Yan adalah seseorang yang harus sangat diperhitungkan karena mungkin dia sekuat Xia Yuxuan ataupun Sisu. Itulah yang dipikirkan oleh para naga. Salah satu dari Raja Naga Elemen yang menatap kedatangan Lin Yan pun langsung bergerak. La adalah Raja Naga Elemen Angin yang menguasai daerah di sekitar Bukit Naga Kembar. Saat Lin Yan terbang dan menatap seekor naga yang tampak familiar, Lin Yan pun langsung mencengkram erat tombak pembunuh naga di tangannya. Demi Human, kaulah yang membantai banyak anggota klan naga angin sebelumnya bukan? Karena kau telah tiba di tempat ini, maka aku akan menghabisimu. Teriak Raja Naga Angin saat melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Lin Yan. Sesampainya di depan Lin Yan, ia pun langsung mengayunkan cakarnya sekuat tenaga. Lin Yan juga mengayunkan tombak pembunuh naga yang ada di tangan kanannya sekuat tenaga ke arah cakar tersebut karena tahu bahwa musuh tidak dapat diremehkan sama sekali. Terang. Bush. Ketika bentrokan terjadi, percikan ki menyebar ke segala arah. Apa yang membuat Raja Naga Angin terkejut adalah bahwa ia kalah dalam hal kekuatan tubuh dari Lin Yan. Namun Raja Naga Angin tentu tidak akan menyerah begitu saja. Karena efek dari buah mitos suci yang membuatnya agresif, ia tidak akan pernah mau menyerah saat bertarung yang artinya ini adalah pertarungan sampai mati. Raungan Naga Angin. Raja Naga Angin pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar lalu menembakkan ki dalam jumlah yang besar ke arah Lin Yan. Jiwa pelahap Raja Naga. Sosok naga hitam pun muncul di atas Lin Yan sambil mengayunkan tombak di tangannya yang di ujungnya terlihat bola petir kecil berwarna hitam. Blar. Kedua serangan bertemu satu sama lainnya. Di saat itu juga, ledakan besar terjadi yang membuat Raja Naga Angin terhempas menjauh dalam sekejap. Lin Yan di sisi lain tetap bertahan ketika gelombang kejut ledakan menghantamnya. La menggunakan teknik yang sama untuk melindungi tubuhnya sekaligus melahap kekuatan ledakan dengan teknik jiwa pelahap Raja Naga. Karena kau memandangku, maka ini adalah akhir dari hidupmu. Ucap Lin Yan saat membuat kuda-kuda menyerang menggunakan tombak pembunuh naga ke arah Raja Naga Angin. Di ujung tombak pembunuh naga, terlihat petir yang berkumpul dengan sangat cepat lalu memadat membentuk sebuah bola. Itu adalah kekuatan kehancuran yang digabungkan oleh Lin Yan dengan ki petir hitam miliknya. Zurt, zurt, zurt. Lin Yan pun langsung mengarahkan tombak pembunuh naga ke arah Raja Naga Angin yang mencoba menyetabilkan dirinya di udara. Teknik tombak petir neraka. Gaya kedua, petir kehancuran. Langkah pemisah bulan. Wush. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Lin Yan pun melesat dan muncul tepat di atas Raja Naga Angin sambil mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga. Raja Naga Angin yang terlalu meremehkan Lin Yan pun terkejut ketika Lin Yan tiba di atasnya. La pun langsung menembakkan ki kembali dari ranjangnya untuk menjatuhkan Lin Yan di jarak yang sangat dekat. Ruangan Naga.
Duar. Bom. Ketika tombak pembunuh naga membentur teknik milik Raja Naga Angin, itu langsung meledak dalam sekejap. Tombak Lin Yan sama sekali tidak terhenti setelah menghancurkan teknik tersebut. Sial. Raja Naga Angin yang menatap itu hanya bisa mengutuk Lin Yan dalam hatinya. Blar. Saat tombak pembunuh naga membentur kepala Raja Naga Angin, itu langsung meledakkannya dalam sekejap menjadi berkeping-keping. Ini adalah keunikan dari teknik yang digunakan oleh Lin Yan, yaitu ketika membentur sesuatu, Lin Yan dapat mengendalikan ki yang dipadatkan lalu meledakkannya. Walaupun ledakan tampak tidak besar, daya hancur dari serangan itu sangatlah mengerikan. Tap. Lin Yan menangkap bola kristal yang merupakan inti dari Raja Naga Angin yang dihancurkan olehnya. Lapun langsung menyimpannya lalu melesat ke arah lainnya. Beberapa naga yang menatap Lin Yan datang ke arah mereka pun langsung berhenti bertarung. Menyadari bagaimana kuatnya Lin Yan, mereka semua pun langsung menyerang Lin bersama-sama. Bilah cakar angin, bola api naga, raungan naga air. Banyak serangan yang datang ke arah Lin Yan yang sedang bergerak ke arah para naga. Setiap kali festival Raja Naga berlangsung, sudah pasti para naga yang paling kuatlah yang pertama disingkirkan. Inilah mengapa mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Lin Yan. Menatap semua serangan yang datang padanya, Lin Yan hanya terus bergerak. Ia juga masuk ke bentuk setengah naga lalu mengarahkan tombak pembunuh naga ke arah depan sambil terus terbang. Teknik tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Wush. Blar. 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 Lin Yan menghancurkan semua teknik-teknik tersebut saat ia terus bergerak ke arah lurus tempat para naga berada. Tidak ada serangan yang dilancarkan ke arahnya bertahan saat ia menikamnya dengan tombak pembunuh naga. Zoom. Jelep. Salah satu naga pun memiliki lubang besar di tubuhnya saat Lin Yan menusuknya lalu keluar dari punggung naga tersebut. Di tangan kiri Lin Yan terlihat inti naga tersebut yang ia cabut secara paksa. Setelah itu, Lin Yan pun langsung menghilang dan muncul tepat di depan naga lainnya sambil mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga. Jelep, jelep, jelep. Lin Yan yang bergerak di sana-sini pun membantai naga satu persatu tanpa belas kasihan sama sekali. Para naga yang menatap itu tentu sangat tahu bahwa Lin Yan yang memegang tombak pembunuh naga sudah bisa dianggap sebagai pembunuh naga yang sesungguhnya. Sejak dahulu, hanya Raja Naga yang memiliki kemampuan seperti itu. Tidak hanya untuk Ki Raja di level puncak, teknik yang digunakan Lin Yan juga dapat membuat kekuatan para naga menurun di hadapannya, yaitu teknik supremasi, Dewa Binatang Buas. Para kultivator yang menatap dari kejauhan pun menelan ludah mereka ketika melihat Lin Yan membantai para naga dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan para Raja Naga Elemen akan kesulitan melakukan hal seperti itu. Hanya untuk Xia Yuxuan dan Sisulah yang bisa melakukan hal itu di dimensi naga sehingga keduanya terus bertahan dari festival Raja Naga yang telah diselenggarakan beberapa kali. Xia Yuxuan dan Sisu sudah berhenti bentrok karena diganggu oleh Raja Naga lainnya. Mereka juga menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan semakin serius meskipun mereka yakin bahwa kekuatan Lin Yan masih di bawah mereka berdua. Chapter 468 Pertarungan Akhir 3. Dimensi Naga. Festival Raja Naga terus berlanjut, sudah sangat banyak naga yang jatuh dalam pertarungan tersebut. Lin Yan saat ini terlihat dilumuri oleh sangat banyak darah naga. Di tombaknya juga terlihat darah yang menetes setiap waktu. Aku telah membantai sangat banyak naga tetapi pertarungan ini tidak akan terhenti jika. Tatapan Lin Yan yang saat ini melayang di udara tertuju pada puncak pohon suci. Lah tahu bahwa jika pohon itu masih ada, maka pertarungan tidak akan pernah terhenti. Raungan naga terdengar sangat mengerikan dan Lin Yan pun menatap ke arah sumber raungan tersebut.
Wajahnya semakin serius ketika melihat Xia Yuxuan yang meraung sambil melepaskan teknik tertentu yang membuat para naga di sekitarnya tewas dalam sekejap. Serang dia bersama. Dia adalah bencana bagi para naga. Banyak raja naga yang berteriak lalu menyerang bersama ke arah Xia Yuxuan. Bahkan Sisu saat ini dalam situasi yang sama karena dia juga dianggap sebagai naga yang membuat bencana bagi naga lainnya. Lin Yan menatap ke arah tombak pembunuh naga yang ada di tangannya lalu bergumam, pemilik asli dari tombak pembunuh naga adalah ayahku yang tidak ku ketahui siapa. Apa sebenarnya tujuanmu membuat semua ini? Aku yakin bahwa dirimulah yang membuat festival Raja Naga. Walaupun aku menyukai pertarungan melawan naga, tetapi di satu sisi aku merasa kasihan kepada mereka semua karena dibuat menjadi tumbal hanya untuk membuat buah mitos suci matang. Banyak hal yang ingin Lin Yan tanyakan kepada ayahnya yang dikatakan oleh Xia Yuxuan. Apa sebenarnya tujuan dari festival Raja Naga? Apakah di masa lalu adalah hal seperti ini? Lalu apa tujuannya jika satu naga berhasil menang? Sebelum Lin Yan banyak berpikir hal lainnya, pohon suci pun tampak memancarkan aura yang sangat suci. Hal ini membuat semua naga yang masih hidup menatap ke arah pohon suci. Untuk Xia Yuxuan, matanya bersinar terang ketika menatap hal tersebut. Sudah waktunya, buah mitos suci telah matang. Akulah yang akan mengambilnya. Sisu juga bergumam ketika menatap ke arah pohon suci yang telah bereaksi. La telah melihat kejadian seperti itu beberapa kali di masa lalu sehingga ia tahu bahwa darah naga yang dikorbankan telah mencukupi. La pun langsung masuk ke bentuk naga lalu terbang ke arah langit dengan kecepatan penuhnya. Bahkan para raja naga elemen beserta semua naga lainnya langsung terbang ke arah langit karena tentu ingin merebut buah mitos suci. Hanya Lin Yan yang tetap berdiam diri di tempat sambil menatap ke arah langit. Dung! Tekanan yang sangat besar pun tiba-tiba muncul dari pohon suci. Ini adalah tekanan yang muncul agar tidak ada yang bisa mengambil buah mitos suci. Namun, dalam beberapa kali festival Raja Naga, ada beberapa naga yang berhasil merebutnya lalu mereka menghilang sepenuhnya. Rumor mengatakan bahwa mereka keluar dari dimensi naga lalu mencapai kekuatan yang sangat tinggi. Apakah aku harus ikut mengambil buah itu? Lalu apa yang akan terjadi setelahnya jika aku berhasil? Batin Lin Yan. Namun wajahnya berkerut ketika menatap ke arah tertentu, tekanan yang dihasilkan oleh pohon suci membuat para kultivator yang sedang menonton sejak awal langsung ditekan ke arah tanah. Tekanan ini, celaka. Batin Lin Yan saat menatap semua kultivator yang tampak kesakitan, hanya anggota klan Xiao yang bisa bertahan sedikit karena mereka memiliki darah binatang spiritual di nadi mereka. Yiner. Batin Lin Yan saat menatap Gu Yin yang tampak kesakitan walaupun istrinya itu tidak sadarkan diri. Lin Yan pun ingat tentang kata-kata dari para anggota naga angin bahwa tidak hanya kali ini para kultivator masuk ke dalam dimensi naga. Jika itu benar, lalu di mana mereka semua saat ini? La pun langsung tahu jawabannya, mereka semua yang masuk ke dalam akan mati oleh tekanan yang berasal dari pohon suci, sebab sedari awal, dimensi naga hanya diciptakan untuk para naga dan itu sangat terlarang bagi para manusia. Ini juga mengapa klan Yao ditugaskan menjaga segel tersebut karena memiliki potensi menjadi bencana di benua Sein. Sebab, jika segel pecah, maka tekanan tersebut akan keluar dari dimensi naga lalu membunuh semua makhluk hidup yang ada di benua Sein kecuali para naga. Tidak. Pasti ada jalan. Batin Lin Yan dan menatap kembali ke arah pohon suci dengan tatapan dingin. Jantungnya berdetak sangat cepat saat ini karena merasa bahwa jika ia terlambat beberapa menit, maka istrinya akan tewas di tempat. Tidak hanya itu, bahan rekannya Gu Yuena, Li Hao dan Dai Mubai juga akan tewas di tempat. Tanpa membuang waktu sama sekali,
Lin Yan pun mengeluarkan semua inti naga yang ia peroleh. Jiwa pelahap Raja Naga. Naga hitam yang muncul dari Qi Lin Yan pun langsung melahap semua inti naga tersebut. Walaupun ada perasaan enggan, ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar saat ini karena melihat para naga yang kesusahan mendekat bahkan untuk Xia Yuxuan dan Sisu. Tidak peduli apa. Walaupun akar spiritual milikku bisa rusak karena hal ini, aku harus bergegas. Batin Lin Yan saat mencerna semua ki dalam jumlah yang besar dari inti naga sambil terbang ke arah udara. Urat-urat hitam terlihat di tubuh Lin Yan karena mencerna inti naga dalam jumlah yang sangat besar sebenarnya adalah tabu bagi yang memiliki darah naga di nadinya. Ini juga membuat para naga di dimensi naga tidak pernah mencerna inti naga lainnya. Lin Yan pun langsung masuk ke bentuk naga hitam kehancuran saat terbang ke arah buah mitos suci. Namun, saat masih setengah perjalanan, ia merasakan berat yang menimpanya. Saat ini bertanya-tanya bagaimana bisa ada naga yang berhasil mengambilnya di masa lalu. Kerak, kerak, kerak. Akar spiritual Lin Yan memahami retakan karena terlalu banyak mencerna ki, apalagi itu sangat terlarang baginya. Bom! Ki petir hitam dibarengi oleh Ki Raja pun meledak ke segala arah ketika Lin Yan langsung menerobos tingkat alam kaisar tahap ke-9. Tetapi itu hanya membuat tekanan menjadi lebih ringan sedikit. Kecepatan Lin Yan mendekat ke arah buah mitos suci juga sangatlah lambat. Jika terus seperti itu, mungkin butuh waktu 5 menit paling cepat untuk tiba. Tatapan Lin Yan kembali tertuju pada tempat para kultivator. Dengan mata raja, ia dapat melihatnya dengan jelas bahwa banyak kultivator tingkat alam kaisar tahap ke-6 telah tewas karena tekanan. Lalu, yang membuat tubuh Lin Yan sedikit gemetaran adalah, Gu Yin yang tidak sadarkan diri saat ini perlahan mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinganya. Aku tidak akan sempat. Kenapa aku bahkan tidak bisa melindunginya? Kenapa kami harus masuk ke dimensi naga ini? Apa sebenarnya yang kau pikirkan, ayah? Batin Lin Yan saat menatap ke arah langit sekali lagi. Terus terbang sebisanya sampai-sampai tulang-tulangnya berdecit karena tekanan tersebut. Lin Yan merasa tidak berguna memasuki bentuk naga pun langsung kembali ke wujud manusia. Memaksakan dirinya untuk mendekat, ia tampak seperti putus asa saat ini. Hanya berharap bahwa jika buah mitos suci diambil, maka tekanan yang menimpa para kultivator akan lenyap. Saat Lin Yan merasakan putus asa yang begitu dalam, suara seseorang terdengar di benaknya. Tidak tahu suara siapa itu tetapi merasa sangat familiar. JR, kau tidak hanya memiliki kekuatan naga di dalam tubuhmu. Lepaskan, maka semua yang ingin kau capai akan ada dalam genggamanmu. Aura misterius tampak terpancar di tubuhnya saat ini. Merasa sangat nyaman. Lin Yan tidak tahu bahwa di dalam tubuhnya saat ini, sesuatu telah muncul. Itu adalah akar spiritual lainnya, dari situlah sumber kekuatan yang ia rasakan. Dengan mata raja, Lin Yan terus menatap ke arah buah mitos suci yang masih sangat jauh. Kata-kata yang bergema dalam benaknya tampaknya memberinya sebuah petunjuk. Secara naluriah, Lin Yan menggunakan aura yang menyelimutinya sebelumnya. Merasa bahwa kekuatan itu selalu ada pada dirinya. Lin Yan saat ini dapat merasakan bahwa buah mitos suci tepat berada di hadapannya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh dan tidak terduga. Namun, ia pun langsung bergerak ke tempat yang ia tuju yaitu depan buah mitos suci. Teleportasi. Chapter 469 Pertarungan Akhir 4. Dimensi Naga. Teleportasi. Zep. Lin Yan yang menggunakan kemampuan tersebut secara naluriah pun muncul tepat di atas buah mitos suci.
Semua yang semula bergerak ke arah buah mitos suci yang menerima tekanan sangat besar pun terkejut ketika menatap bahwa ada seseorang yang tiba-tiba muncul di atas sana. Sisu yang menatap itu memasang wajah yang gelap karena jika seseorang mengambil buah mitos suci, maka ia terkunci di dimensi naga, dan untuk keluar ia harus menunggu festival Raja Naga yang selanjutnya. Bahkan untuk Xia Yuxuan yang menatap itu berteriak sangat marah. Ren Jie sialan. Lin Yan yang telah tiba tepat di atas buah mitos suci merasakan tekanan yang sangat mengerikan sampai-sampai darah perlahan menetes dari mulut, hidung, telinga dan matanya. Buah mitos suci. Buah ini adalah sumber masalah sebenarnya. Tidak, bukan buah ini, tetapi pohon suci ini adalah sumber masalah sebenarnya. Para naga saling membantai hanya untuk membuat pohon suci menghasilkan buah mitos suci. Aku tidak tahu kenapa semua ini dibuat. Xiao Yu dan Lan Qingzu tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini jika aku tidak melakukan sesuatu. Dan Yiner juga dalam bahaya. Mata Lin Lin terlihat dingin. La pun langsung mengangkat tombak pembunuh naga lalu menyerang ke arah buah mitos suci dengan semua kekuatan yang ia miliki. Tidak. Saat Xia Yuxuan, Sisu dan semua naga yang menatap Lin Yan menyerang ke arah buah mitos suci pun langsung berteriak untuk menghentikan Lin Yan. Teknik pembunuh naga, tombak kehancuran. Tombak pembunuh naga yang ada di tangan kanan Lin Yan pun diselimuti oleh ki petir hitam bercampur dengan ki berwarna ungu. La pun langsung menyerang ke arah buah mitos suci sekuat tenaga. Jelek. Serangan Lin Yan langsung menghantam buah mitos suci lalu menghancurkannya. Tidak hanya sampai di situ, serangan Lin Yan terus menembus ke arah pohon suci karena sedari awal ia memang ingin menghancurkannya agar kedua adiknya juga bisa keluar dari dimensi naga. Dari semua yang ia ketahui, dimensi naga terkunci dengan rapat, hanya beberapa naga yang berhasil keluar, dan semua naga yang berhasil keluar mengkonsumsi buah mitos suk. Blar. Percikan petir hitam terlihat jelas di langit saat tombak pembunuh naga mencoba menusuk pohon suci. Sementara untuk buah mitos suci telah dihancurkan oleh Lin Yan. La sama sekali tidak peduli dengan buah tersebut karena buah tersebut tercipta melalui darah para naga. Mata semua yang ada di sana melebar ketika menatap Lin Yan menghancurkan buah mitos suci. Semuanya saat ini telah tahu bahwa mereka harus menunggu festival Raja Naga selanjutnya walaupun kali ini hanya setengah lebih korban dari jumlah total yang datang ke tempat tersebut. Xia Yuxuan, Sisu dan semua naga lainnya berhenti di udara. Semuanya memasang wajah yang sangat gelap kali ini. Ren Jie sialan. Apa kau tahu berapa lama aku menunggu untuk festival Raja Naga ini? Teriak Xia Yuxuan, di saat itu juga ki raja miliknya meledak ke segala arah yang membuat para naga mundur menjauh. Hal yang sama juga terjadi pada Sisu. La sudah sangat ingin keluar dari dimensi naga karena memiliki nasib yang sama dengan Xia Yuxuan. Lin Yan yang berada di atas pohon suci tidak peduli dengan teriakan Xia Yuxuan. La terus menekan tombak pembunuh naga ke arah bawah dengan segenap kekuatannya. Ren Jie. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkan pohon suci. Apa kau pikir para naga di dimensi naga ini bodoh? Mereka telah memikirkan hal ini sejak zaman kuno. Tetapi tidak ada yang berhasil untuk menghancurkan pohon suci. Teriak Xia Yuxuan sekali lagi. Semua naga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xia Yuxuan. Jika pohon suci bisa dihancurkan, mungkin mereka akan bisa keluar. Lin Yan yang terus menekan pohon suci pun menggertakkan giginya dengan kuat karena bahkan tidak bisa menggores pohon suci. Tetapi ia berpikir kembali tentang ayahnya. Jika dimensi naga diciptakan oleh ayahnya, maka mungkin hanya ada satu cara untuk menghancurkan pohon suci. Bola awal kehancuran. Drurt.
Petir hitam semakin liar saat Lin Yan mengeluarkan semua kekuatan yang berasal dari garis darah naga hitam kehancuran. Apakah ini juga tidak bisa? Batin Lin Yan dan menatap ke arah Gu Yin yang tampak sangat kesakitan saat ini. Matanya memerah dan ia pun tidak ingin istrinya yang tidak masuk akal itu jatuh di sini. Yiner, kau harus bertahan hidup. Batin Lin Yan. Di show itu juga, akar spiritual Lin Yan bersinar terang. Tidak lama kemudian, retakan pun terjadi di akar spiritual miliknya, di saat itu juga. Kekuatan yang sungguh tidak masuk akal pun meledak. Duar, belar, belar, belar. Awan menjadi gelap dan petir hitam menyambar di mana-mana. Wush! Tombak pembunuh naga langsung menembus kulit pohon suci dan Lin Yan terus menerjang ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi disaksikan oleh semua yang ada di sana. Ren Jie, kau. Mata Xia Yuxuan memerah saat menatap hal itu. La tahu bahwa Lin Yan mengorbankan akar spiritualnya untuk membangkitkan kekuatan tertinggi dari naga hitam kehancuran. La telah memikirkan hal ini sedari dulu ketika ingin menghancurkan pohon suci, tetapi ia tidak memiliki keberanian dan juga senjata yang mendukung. Zep. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Lin Yan yang melesat ke arah bawah pun melewati Xia Yuxuan tanpa melihatnya sedikitpun. Tidak sampai 10 detik kemudian, Lin Yan yang telah mencapai dasar pohon suci pun membentur permukaan tanah. Blar. Ledakan dahsyat terjadi dalam sekejap. Dari ledakan tersebut, gelombang kejut bercampur petir hitam pun menyebar ke segala arah. Tubuh Xia Yuxuan gemetaran ketika melihat hal itu. Ren Jie. Xia Yuxuan berteriak sangat keras dan mencoba pergi ke sana tetapi gelombang kejut yang luar biasa mengerikan tersebut menghempaskannya. Walaupun ia keras kepala dan selalu marah terhadap semua saudaranya, mereka tetaplah saudaranya. La memang pernah mengancam Xiao Yu dan melukai Lin Yan. Tetapi Xia Yuxuan sama sekali tidak pernah mencoba untuk membunuh keduanya. Jika ia mau, ketika Lin Yan belum menerobos tingkat alam kaisar tahap ke-9, ia bisa menghabisinya dengan cepat. Lin Yan. Xiao Yu dan Lan Qinzu juga berteriak keras dan mencoba mendekat, tetapi mereka juga ikut terhempas ke tempat yang lumayan jauh. Di suatu tempat di dimensi naga, naga hukum yang sedang menutup matanya untuk menunggu hasil pun langsung berdiri di tempat. Ini adalah kekuatan kehancuran sejati milik Dewa Kegelapan. Apa yang terjadi? Siapa yang menggunakan kekuatan sebesar ini? Dan juga, naga hukum menghentikan kata-katanya lalu menatap ke arah kejauhan dengan wajah serius. Pohon suci telah dihancurkan, yang artinya, dimensi naga akan segera hancur. Klan Naga Es. Bing Rui yang telah menyaksikan semua pertarungan dari kejauhan pun melebarkan matanya. La tidak menduga bahwa Lin Yan dapat menggunakan kekuatan kehancuran level tertinggi seperti yang pernah ia lihat di masa lalu. Kalian semua, persiapkan diri kalian, kita akan segera pergi ke alam abadi. Bing Rui memberi perintah kepada semua anggota klan Naga Es. Setelah itu, Bing Rui pun menatap kembali ke arah tempat pohon suci berada. Nyonya, ini seperti yang Anda katakan bahwa Lin Yan kemungkinan adalah yang terbaik dari semua saudaranya bahkan mungkin melebihi Renzi, Sang Dewa Naga Ashura, Ren Xiu, Sang Dewa Kematian. Dewi Naga Ashura dan mungkin bahkan setara yang dengan yang terkuat di antara mereka semua, Sang Dewi Naga Mutlak, Ren Yui. Ucap Bing Rui dengan wajah yang sangat serius. Qinzu, berhati-hatilah. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali. Chapter 470 Pertarungan Akhir, 5. Dimensi Naga. Belar, belar, belar. Petir hitam menyambar di semua tempat di segala penjuru dimensi naga. Hal ini tentu dikarenakan penopang utama dimensi naga telah dihancurkan oleh Lin Yan menggunakan seluruh kekuatannya. Uhuk.
Lin Yan yang saat ini keluar dari puing-puing bebatuan pun terbatuk-batuk. La perlahan bangkit. Aku hampir saja tewas. Ucap Lin Yan dengan wajah yang sangat lelah. Tangan kanannya saat ini sudah berwarna hitam karena hangus. La merasakan sakit luar biasa tetapi tetap menahannya. Akar spiritual milikku hampir saja hancur. Namun, karena itu tidak hancur, aku masih bisa memperbaikinya seperti aku memperbaiki akar spiritual milik Changlan. Batin Lin Yan saat mengambil tombak pembunuh naga lalu perlahan melayang ke udara. Dengan wajah pucat, Lin Yan merasa heran bahwa kultivasinya tidak menurun sama sekali saat akar spiritual miliknya sudah bisa dikategorikan sebagai cacat. Namun ia tidak tahu bahwa ada satu akar spiritual lagi di dalam tubuhnya, tetapi itu tidak terlihat sama sekali dimanapun. Di tempat yang sangat jauh, Xia Yuxuan yang terpental pun langsung bergerak ke arah tempat ledakan berada. Ketika ia keluar dari dimensi naga dan bertemu saudaranya yang lainnya, ia tidak tahu harus menjelaskan seperti apa tentang Lin Yan. Namun, ketika Xia Yuxuan sedang mendekat, ia tiba-tiba diserang oleh seseorang. Duar. Xia Yuxuan yang tidak waspada karena ingin memeriksa Lin Yan pun langsung diserang secara telak. Ketika ledakan mereda, Xia Yuxuan yang mengalami luka pun menatap ke arah tertentu dengan wajah yang sangat dingin. Sisu. Sisu yang berhasil menyerang Xia Yuxuan pun menaikkan sudut bibirnya. Aku tidak menyangka bahwa putra dari permaisuri surgawi akan melakukan hal seperti itu. Aku telah mencari keberadaannya secara diam-diam selama ini tetapi berakhir disegel di sini sama seperti dirimu. Aku mengira bahwa dia juga disegel di dimensi naga sehingga aku harus mengambil kekuatan salah satu dari putra Dewa Kirin Xiao Bai lalu masuk ke dalam sini. Kau, dari mana kau tahu Ibu Renjie? Hanya keluarga kami yang mengetahuinya. Ucap Xia Yuxuan sangat marah. Tentu aku tahu karena dialah yang menghabisi ayahku. Dengan kekuatan dari Kirin, aku berhasil membuat evolusi baru dan menjadi naga api neraka. Setelah menghabisimu, aku akan memastikan kematian dari Renjie. Ucap Sisu saat mengerahkan kekuatan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Xia Yuxuan yang menatap itu pun memasang wajah sangat gelap lalu mengeluarkan semua kekuatannya meskipun ia saat ini sedang terluka. Karena kau mencoba mengincar keluargaku, maka aku akan menghabisimu di sini sekarang. Juga. Sementara itu, Lin Yan yang telah keluar menatap ke semua tempat. Di mana-mana portal yang sama seperti yang ia lalui bersama dengan Gu Yin pun muncul. Tetapi, saat ia melihat para naga tidak dapat memasuki portal tersebut, ia merasa heran. Sedangkan untuk para kultivator, mereka semua bisa keluar dengan mudah. Tatapan Lin Yan tertuju pada Gu Yuena yang sedang membawa Gu Yin yang tidak sadarkan diri. Naer, bawa Yiner keluar dari tempat ini. Lin Yan mengirim telepati kepada Gu Yuena. Gu Yuena yang sedang bersama dengan kelompoknya pun menatap ke arah tempat Lin Yan berada lalu mengangguk kecil. La pun langsung memasuki portal bersama dengan para anggota Sekte Istana Salju. Bahkan Dai Mubai dan Li Hao juga pergi setelah Lin Yan berbicara menggunakan telepati kepada keduanya. Lalu tatapan Lin Yan tertuju pada Xiao Yu dan Lan Qinzu yang mendekat ke arahnya. Kalian berdua juga harus pergi. Walaupun para naga tidak bisa keluar, dengan kekuatan ini aku bisa melakukannya. Ucap Lin Yan saat mengarahkan lengan kirinya ke arah Xiao Yu dan Lan Qinzu. Teleportasi. Sebelum keduanya dapat berteriak ke arah Lin Yan, mereka berdua pun ditarik oleh portal tersebut. Kekuatan ini sungguh praktis. Gumam Lin Yan tetapi ia tiba-tiba terbatuk dan mengeluarkan darah. Tubuhku tidak mampu menggunakan kekuatan ini secara berlebihan. Ucap Lin Yan dengan wajah pucat.
La tidak menyadari bahwa itu dikarenakan garis darah lainnya yang ada di dalam tubuhnya belum terbangun sepenuhnya. Tatapan Lin Yan pun tertuju ke arah tempat yang sangat jauh. La pun langsung bergerak kembali dan mencoba menghindari penggunaan teknik teleportasi saat ini sebelum ia mengetahui kunci utama penggunaannya. Ketika Lin Yan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, tidak ada naga yang berani menghentikannya sama sekali. Mereka semua juga ikut pergi karena tentu dapat merasakan pertarungan dahsyat yang terjadi jauh di sana. Dalam waktu hampir 5 menit, Lin Yan pun mendekat ke tempat pertarungan terjadi. Dan apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Saat ini, terlihat seorang pemuda berambut hitam sedang mencekik pemuda berambut putih. Keduanya tidak lain adalah Sisu yang terlihat telah mengalahkan Xia Yuxuan. Oh, dia ternyata selamat. Aku tidak menduga sama sekali. Ucap Sisu dan niat membunuhnya merembes keluar karena targetnya sedari awal adalah Lin Yan. Zep. Lin Yan yang tiba pun menatap pemandangan tersebut dengan wajah terkejut karena tidak menyangka bahwa Xia Yuxuan akan dikalahkan. Ren. Jie. Pergi dari sini. Dia sedang mengincarmu karena semua yang telah dilakukan ibumu. Xia Yuxuan memperingati Lin Yan. Mata Lin Yan melebar sedikit. La tahu dari nada Xia Yuxuan bahwa dia sangat khawatir saat ini. La tidak menyangka citra Xia Yuxuan yang tampak kuat dan tegas sebelumnya akan terlihat seperti itu. Kau terlalu banyak bicara. Aku akan menghabisimu lebih dulu. Ucap Sisu dan ingin melancarkan serangan akhir. Teleportasi. Zep. Lin Yan muncul dalam sekejap di belakang Sisu lalu mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga. Apa? Sisu terkejut dan ia pun langsung mencoba menghindar. Jelek. Tombak pembunuh naga pun bersarang di bahu Sisu dalam sekejap. Lin Yan juga tidak membuang waktu karena ia tahu bahwa Xia Yuxuan tidaklah seburuk yang terlihat. Teleportasi. Wush. Xia Yuxuan yang dilepaskan oleh Lin Yan pun langsung berpindah tepat ke salah satu portal tersebut. Ren Jie. Xia Yuxuan berteriak keras karena ia tahu apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Sisu di sisi lain, ia pun langsung menyerang kembali ke arah Lin Yan sambil mencengkram gagang tombak milik Lin Yan. Kau terlalu ceroboh dengan menyelamatkan saudaramu yang tidak berguna itu. Wush. Sisu menyerang dengan lengan kirinya yang membentuk sebuah pedang ke arah jantung Lin Yan. Menatap dengan mata raja, Lin Yan pun langsung menghindar tetapi serangan itu terlalu cepat. Jelek. Tangan Sisu pun menembus bahu Lin Yan dan hampir mengenai jantungnya. Bola awal kehancuran. Blar. Lin Yan yang membuka mulutnya langsung melancarkan serangan yang membuat Sisu langsung dibawa ke tempat yang sangat jauh. Blar. Ledakan besar terjadi di kejauhan. Lin Yan menatap itu dengan ekspresi dingin. Aku harus membunuhnya di sini sekarang juga. Jika aku pergi dan dia juga berhasil keluar, kemungkinan dia akan mengincar Guyin, Lan Qinzu ataupun Xiao Yu karena tidak menemukanku. Batin Lin Yan membuat keputusan untuk tetap tinggal di dimensi naga yang berada di ambang kehancuran. Chapter 471 Raja Para Naga N. Dimensi Naga. Sisu adalah masalah yang harus dibasmi. Itulah yang ada di dalam pikiran Lin Yan saat ini. La tentu tidak akan membiarkan adiknya dan istrinya dalam masalah jika ia keluar dari dimensi naga tanpa membereskan Sisu. Duar. Ledakan api yang sangat dahsyat terjadi. Di saat itu juga, satu sosok perkasa dalam bentuk naga muncul. Bentuknya sedikit mirip dengan naga hitam kehancuran walaupun hanya memiliki sepasang sayap, tidak seperti Lin Yan yang memiliki 6 sayap. Raungan naga pun terdengar yang membuat semua tempat langsung terbakar dalam sekejap. Kau akan mati di sini sekarang juga. Dan setelah itu, aku akan memburu semua yang berhubungan denganmu.
Teriak Sisu dalam bentuk naga. La pun langsung mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dalam rahangnya lalu menembakkannya ke arah Lin Yan. Bola api neraka penghancur dunia. Blar. Serangan yang tampak bisa menutupi semua tempat pun melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menatap itu, Lin Yan tahu bahwa jika ia berteleportasi, ia akan terkena gelombang ledakan. Sebab, ketika ia berteleportasi, itu tidak sepenuhnya langsung memindahkan tubuhnya. Inilah kelemahan tekniknya yang baru saja terbangun karena belum sempurna. Karena tahu bahwa ia akan kesulitan untuk mengincar, ia pun langsung mengarahkan tangan kirinya lalu meledakkan ki. Ki tersebut bukan ki petir hitam yang biasa ia gunakan tetapi ki berwarna ungu. Ruang teleportasi. Dung. Di depan Lin Yan, penghalang tertentu pun muncul berwarna ungu dan serangan dari Sisu pun langsung menabraknya. Duar. Ledakan dahsyat terjadi di tempat yang tidak terlalu jauh karena Lin Yan mencoba memindahkan semua ruang yang ada di sana. Lin Yan batuk seteguk darah dan merasa semua bagian tubuhnya termasuk akar spiritual miliknya seperti dicabik-cabik. Apa? Sisu yang menggunakan kekuatan penuhnya dalam satu serangan pun terkejut ketika melihat tekniknya dipindahkan begitu saja ke tempat lain. Kau ingin memburu semua yang berhubungan denganku. Aku akan membunuhmu. Teriak Lin Yan sekuat tenaga saat tubuhnya membesar dengan kecepatan yang sangat tinggi. La pun masuk ke bentuk naga hitam kehancuran. Wush! Lin Yan mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Sisu. La pun langsung tiba dalam sekejap lalu mengayunkan cakarnya yang telah diselimuti oleh petir hitam bercampur petir merah karena ia melapisi serangannya menggunakan ki raja. Jangan sombong sialan. Sisu berteriak keras dan mengayunkan cakarnya yang telah diselimuti oleh api bercampur petir hitam juga. Blar. Jeres. Jeres. Ketika kedua cakar bertemu, gelombang dari serangan menyebar ke segala arah dan membuat banyak tempat tercabik-cabik. Bom, bom, bom. Pertarungan antara keduanya pun pecah. Bentrokan dahsyat tersebut disaksikan oleh semua naga yang ada di sana. Para raja naga elemen juga menjaga jarak dari pertempuran. Mereka semua tahu bahwa level pertarungan tersebut tidak dapat mereka campuri sama sekali. Duar. Sisu terpental saat sebuah teknik yang sangat kuat mengenai tubuhnya. Namun, di saat ia terpental, ia pun melancarkan salah satu serangan terkuatnya juga. Cakar Naga Iblis. Sraing. Saat cakar diayunkan, satu bilah ki berwarna ungu pun melesat ke arah tempat Lin Yan. Menatap serangan yang dapat membelahnya menjadi dua bagian dalam sekejap, Lin Yan pun langsung menyusut ke bentuk setengah naga. Jeres. Dimensi naga seolah-olah dirobek oleh sesuatu. Ruang di luar dimensi naga pun terlihat dari serangan tersebut. Karena dimensi naga hampir hancur, Sisu mampu melakukan hal seperti itu. Teleportasi. Lin Yan yang telah masuk ke bentuk demi human pun menghilang dalam sekejap lalu muncul tepat di bawah Sisu yang masih dalam bentuk naga. Tombak penghancur ruang. Wush. Blar. Ketika Lin Yan mengayunkan tombaknya, ruang juga tampak robek dalam sekejap. La bisa melakukan hal seperti itu karena kekuatan garis darahnya yang sudah bangkit walaupun belum sepenuhnya. Sisu yang terkena serangan pun langsung terpental. Luka yang sangat parah terlihat di dadanya. Zep. Setelah menyetabilkan tubuhnya, Sisu masuk ke bentuk setengah naga. Sangat terlihat bahwa dadanya saat ini berwarna merah karena dilumuri oleh darahnya. Ternyata kau sudah bisa menggunakan kekuatan dari permaisuri surgawi. Kau memang benar-benar putranya, ucap Sisu. La pun langsung mengeluarkan kapak yang sangat besar lalu menyelimutinya dengan api hitam dan juga aura berwarna abu-abu. Tetapi karena kau bukanlah pengguna konsep, kau pasti akan kalah.
Ucap Sisu saat ia menghilang dan muncul tepat di depan Lin Yan. Tebasan pembelah alam. Menatap serangan yang sangat kuat datang padanya, Lin Yan juga langsung mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga. Tombak penghancur ruang. Blar. Keduanya saling bentrok. Di saat itu juga, keduanya pun langsung terhempas. Lin Yan dapat merasakan bahwa tubuhnya diserang oleh kekuatan yang mirip dengan yang ada di Danau Yin Yang. Namun, karena ia telah mengembangkan kekebalan, kekuatan konsep Sisu tidak akan bisa melukainya dengan parah. Zep. Sisu yang telah menyetabilkan tubuhnya pun memasang wajah gelap. Kenapa tubuhnya tidak hancur oleh kekuatan konsep? Hanya tingkat abadi yang dapat bertahan dengan itu. Di sisi lain, Lin Yan yang telah menyetabilkan tubuhnya pun memuntahkan darah yang lebih banyak lagi. Tubuhnya sedikit gemetaran karena tahu bahwa tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. La merasa bahwa ada sesuatu yang salah pada tubuhnya saat ini tetapi ia tidak memiliki waktu untuk memeriksanya. La harus fokus pada Sisu. Tampaknya aku harus menghabisinya dengan segala yang aku miliki. Batin Sisu saat menyimpan kapaknya. Wush. Sisu pun muncul kembali di depan Lin Yan lalu menyerang dengan tangan kosong. Lin Yan juga tidak tinggal diam dan menyerang juga. Terang, terang. Keduanya terus bentrok dan terus berpindah tempat. Wush. Lin Yan terlihat melesat dan mencoba menusuk dengan tombaknya dari arah atas ke bawah. Duar. Serangan Lin Yan berhasil dihindari oleh Sisu dan gunung raksasa tempat mereka bertarung hancur setengahnya. Zep, zep. Keduanya pun menjaga jarak kembali dan saling menatap satu sama lainnya. Keduanya sangat kelelahan saat ini walaupun hanya bertarung sekitar lebih dari 10 menit. Luka yang sangat banyak terlihat di tubuh keduanya, terutama untuk Lin Yan yang memiliki luka yang lebih banyak. Dung. Tangga kanan Sisu yang ia bentuk seperti sebuah pedang pun diselimuti oleh kekuatannya yang paling besar yang bisa ia kerahkan untuk menghabisi Lin Yan dalam satu serangan. Lin Yan juga melakukan hal yang sama dan menyelimutinya dengan semua kekuatannya yang tersisa. Matilah. Bola awal kehancuran. Bola api neraka kehancuran. Blar. Keduanya pun menembakkan serangan dari mulut masing-masing. Duar. Ledakan besar terjadi saat kedua serangan bertemu. Di saat itu juga, keduanya pun langsung melesat ke arah musuh masing-masing. Pisau iblis abadi. Tombak kehancuran pemecah ruang. Jelep, jelep. Kedua serangan pun langsung menembus dada musuh masing-masing. Sisu batuk darah ketika dadanya ditembus walaupun tidak mengenai jantungnya. Sementara Lin Yan, jantungnya terkena sedikit dan mengalami pendarahan. Bisa dipastikan bahwa kematian akan mencoba membawanya setiap waktu. Luka ini tidakkah masalah? Setelah kau mati, aku akan keluar dari sini dan mencari ibumu untuk menghabisinya juga. Dia pasti akan menderita bahwa dia tahu bahwa putra kesayangannya tewas di tanganku. Ucap Sisu dengan nada jahat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sisu, Lin Yan tersenyum sedikit karena itulah yang ingin ia dengar bahwa sebenarnya ibunya masih hidup sampai saat ini. Aku tidak tahu kekuatan apa yang aku miliki. Tetapi kau pasti tahu dengan jelas bukan? Apakah kau tidak ingat kekuatan seperti apa yang aku miliki sebenarnya? Tanya Lin Yan dengan seringai kejam di wajahnya. Mata Sisu melebar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Sebelum ia menjawab Lin Yan pun mencengkram erat tombaknya. Kehancuran ruang. Blar. Tubuh Sisu meledak dalam sekejap. Sebenarnya Lin Yan melakukan teleportasi di beberapa bagian tubuh Sisu yang menyebabkannya meledak. Kaulah yang akan mati karena mencoba memburu keluargaku. Ucap Lin Yan dingin. Lin Yan berteriak keras sambil menggunakan kekuatannya yang dilapisi oleh Ki Raja. Dung. Aura tersebut menyelimuti hampir seluruh dimensi naga.
Dan di saat itu juga, semua naga yang menyaksikan itu pun langsung berlutut ke arah Lin Yan yang berada di gunung yang telah hancur setengah. Jelek. Lin Yan menancapkan tombak pembunuh naga lalu perlahan berlutut sambil memegang tombaknya serta dadanya dengan tangan kirinya karena darah yang sangat banyak terus mengalir tanpa henti. Kakek, nenek, Yiner, kakak Kai, Yuer, Zia, Qinzu, Xiao Yu dan Yuxuan. Tampaknya, kita tidak akan bisa bertemu kembali. Gumam Lin Yan saat tatapannya perlahan menjadi kabur. Detak jantungnya pun melambat. La pun menutup matanya dengan senyum penuh penyesalan karena tidak bisa bertemu dengan mereka semua lagi. Sementara itu, para naga yang berlutut pun langsung meraung keras-keras langit karena di saat Raja Naga terlahir, di saat itu juga mereka kehilangan raja mereka. Ini adalah raungan penuh kesedihan. Blar, blar, blar. Dimensi naga pun retak di sana-sini. Semua tempat di permukaan tanah terlihat terbelah dan langit-langit tampak memiliki banyak retakan seperti jaring laba-laba. Duar. Dimensi naga meledak dalam sekejap dan membawa Lin Yan bersamanya. Melihat ini, para naga yang meraung sedih juga kembali memberikan penghormatan terakhir mereka, seiring dimensi naga yang perlahan-lahan menutup kembali. Tamat.